Kepala Desa aktif di Desa Sibinail, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Jadi perlu saya jelaskan yang mulia, saya sebagai saksi keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan pilkada untuk paslon nomor 2, di mana yang mulia di tanggal 6 Desember 2020 kami diarahkan untuk membuat pertemuan dengan Pak Camat Kecamatan Muara Sipongi, Pak Aspan, di suatu tempat di rumah makan famili yang letaknya di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Muara Sipongi. Di mana di waktu pertemuan itu kami yang hadir ada beberapa kepala desa yang bisa saya sebutkan yang mulia, desanya berkisar 5 desa, dan Camat Muara Sipongi, Kepala Desa Bandar Panjang, Kepala Desa Tanjung Alai, Kepala Desa Koto Beringin, dan saya sendiri Kepala Desa Limau Manis. Di mana di waktu pertemuan itu kami membahas untuk pencairan dana desa tahap kelima di bulan Desember. Di samping hal itu kami yang mulia juga bercerita tentang bagaimana untuk menghadapi pilkada yang tepatnya diadakan di tanggal 9 Desember. Karena hadir Pak Camat di lokasi tersebut, kami tidak bisa memusyawarahkan secara keseluruhan karena desa kami semua sekecamatan berjumlah 15 desa, di mana di situ arah dan tujuan untuk pembicaraan pencairan dana desa dan untuk menghadapi pilkada belum terembukan karena hanya beberapa kepala desa. Tetapi besoknya di tanggal 7 kami kembali mengadakan permusyawaratan yang juga dihadiri oleh Camat Muara Sipongi, bertambah lagi kepala desa yang hadir dari Kecamatan Muara Sipongi, dan di situ juga hadir pula anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal atas nama Erwin Effendi Nasution dan Erwin Effendi Lubis, dan dari fraksi Golkar, dan juga saudara Ahmad yang notabene adalah tim pemenang 02. Di waktu pertemuan itu saudara Erwin mengatakan, dan Pak Camat, apa yang bisa diperbuat oleh kepala desa untuk memenangkan paslon nomor 2, karena harus kalian ingat Pak Kepala Desa bahwa Bapak Bupati kita sampai bulan 6 masih menjabat sebagai pembina kita Bupati Mandailing Natal. Dan di saat itu juga saya berharap kepada kepala desa siap jadi komando di desa masing-masing untuk kemenangan paslon nomor 2. Jadi saya berharap, kata saudara Erwin, agar kepala desa mau berkorban moral maupun material. Jadi kami kepala desa yang hadir di sesudah itu mengadakan juga di lokasi yang sama di rumah makan famili Desa Tanjung Ale, kami juga terus melaksanakan musyawarah apa yang akan kami perbuat. Jadi di dalam musyawarah itu Pak Camat juga hadir. Sewaktu bermusyawarah, karena hari itu hari Senin tanggal 7, sedangkan pilkada akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember. Jadi kami dalam permusyawarahan terjadilah kesepakatan untuk membantu secara moral maupun material, dan disepakatilah ada bantuan untuk pemenangan paslon nomor 2 sebanyak uang sejumlah Rp3.500.000 per
desa. Ditambah lagi yang mulia, karena pembagian BLT bulan 11 dan 12 itu belum kami bagikan di Kecamatan Muara Sikomi, jadi dapatlah juga di situ karena pencairan di hari Selasa tanggal 8 Desember, satu hari sebelum Pilkada Madinah. Jadi adalah sebagian dari teman-teman kepala desa yang mengatakan ini mungkin boleh jadi senjata kita untuk memenangkan paslon di desa kita masing-masing, karena bisa kita manfaatkan dana BLT ini untuk mengatakan kepada konstituen agar memilih paslon nomor 2. Kan istilahnya kami kepala desa agak mengintimidasi masyarakat kami dengan dana BLT ini. Jadi sesudah itu yang mulia, sesudah kesepakatan itu terjadi, besoknya di tanggal 8 Desember 2020 kami mengadakan pencairan dana desa di hari Selasanya tanggal 8 Desember di jam 2 sore. Sesudah kami pencairan dana desa, kami berkumpul kembali untuk mengumpulkan para teman-teman kepala desa sembari sesuai dengan permusyawaratan kami di hari tanggal 7-nya, bahwasanya kami akan membantu tim pemenangan paslon nomor 2. Jadi kami mengumpulkan uang yang sejumlah Rp3.500.000 per kepala desa di salah satu rumah teman sejawat kami juga yang kepala desa atas nama PLT Paruhuman Lubis di daerah Kota Nopan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah uang yang terkumpul ini, salah satu teman sejawat kami, Darwis Nasution, menelepon anggota Dewan Erwin yang dari fraksi Golkar, mengatakan duit sudah terkumpul bang, mau kemana kami serahkan duit ini. Jadi di dalam pembicaraan itu, karena saya bertepatan pas di samping saudara Darwis Nasution yang melalui via telepon berkomunikasi dengan saudara Erwin. Saudara Erwin menyuruh Darwis Nasution untuk mengantarkan uang tersebut ke posko ke rumah makan Pondok Udung, yang dimana rumah makan Pondok Udung ini yang diketahui yang memiliki adalah Haji Aswin Parinduri, yang notabene adalah calon wakil bupati paslon nomor 2. Dan di komunikasi itu saudara Erwin mengatakan diserahkan kepada Diara. Yang Diara ini yang mungkin saya tidak kurang jelas yang mulia apakah tim pemenang 02, tetapi diserahkannya di rumah makan Pondok Udung yang notabene diketahui milik Haji Aswin Parinduri. Oke. Pak Hisra, ya, Bapak Kepala Desa itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ada SK-nya? Tahun 2017 ke tahun 2023 yang mulia. 2017 sampai 2023. Berarti sekarang masih menjabat sebagai kepala desa ya? Oke. Itu tanggal 6 itu tadi dijelaskan ada 5 kepala desa yang berkumpul ya? Iya yang mulia. Nah, itu di Kecamatan Muara Sipongi ini ada berapa desa semua? 15 kepala desa yang mulia. 15. Jadi tanggal 6 itu yang hadir 5 kepala desa. Iya yang mulia. Kemudian dihadiri oleh camat juga yang mulia. Tanggal 7 itu berapa kepala desa yang hadir? Tanggal 7 ada 9 kepala desa yang mulia. Tanggal 7 9 kepala desa. Ya.
mulia. Oke. Kemudian uang yang dibagi 3.500.000 rupiah per kepala desa itu diserahkan tanggal berapa itu? Tanggal 8 yang mulia. Tanggal 8 bersamaan dengan pencairan BLT dana desa? Bukan yang mulia, bersamaan dengan sesudah pencairan dana desa di Beng Sumut, Kecamatan Kota Nopan yang mulia. Oh, jadi dana desa dicairkan dulu pukul 14 ya, tadi jam 2 ya maksudnya. Iya yang mulia. Pukul 14, setelah itu baru pembagian 3,5 juta ini di rumah makan Pondok Udung. Bukan yang mulia, di salah satu rumah teman sejawat kepala desa bernama Pak Ruman Lubis. Oh, Pak Lubis, kepala desa apa dia? Bandar Panjang Puo. Itu hadir tanggal 7. Kepala desa itu hadir tanggal 7 dalam pertemuan. Tanggal 7-nya tidak hadir yang mulia. Tanggal 6 beliau hadir? Tanggal 6 tidak hadir yang mulia. Tidak hadir. Tanggal 6 tidak hadir, tanggal 7 tidak hadir, tapi pembagian uang di rumahnya atau di desa. Iya. Pembagian uang itu di rumah kepala desa atau di kantor desanya? Di rumah, bukan dibagi yang mulia, tapi dikumpulkan sebanyak 3.500.000 rupiah per kepala desa. Oh, dibagi di situ, Dikumpulkan yang mulia, maaf yang mulia, dikumpulkan. Uangnya dari mana? Yang Uangnya 3,5 juta per uangnya kepala desa. dari masing-masing kepala desa yang mulia. Oh, masing-masing kepala desa yang nyetor uangnya? Atau masing-masing kepala desa yang mendapat uang 3,5 juta? Menyetorkan uang, mengumpul kami kepala desa sekecamatan Muara Sipongi yang mulia mengumpulkan uang di tanggal 8 sejumlah 3.500.000 rupiah untuk diserahkan kepada tim pemenang paslon nomor 2, di mana di saat itu pihak komunikasi saudara Darwis berkomunikasi dengan saudara Erwin dari anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, fraksi Golkar, di hari tanggal 8-nya yang mulia. Iya, jadi ini dari Darwis Nasution berkomunikasi dengan Erwin Lubis. Erwin Nasution yang mulia. Lubis, kan? Nah, jadi uangnya ini justru berasal dari kepala desa, diserahkan kepada tim pemenang. Iya, Jadi bukan dari tim pemenang yang diserahkan ke kepala desa. bukan yang mulia. Oke, terus apa lagi yang mau dijelaskan? Jadi perlu saya tambahkan yang mulia, terima kasih yang mulia. Di tanggal 8-nya juga yang mulia sesudah kami menyerahkan bantuan secara materi kepada tim pemenang paslon 02, kami juga dipanggil untuk hadir di posko pemenangan paslon nomor 2 di Kelurahan Pasar Muara Sipongi untuk hadir untuk gimana caranya pemenangan kami sebagai kepala desa untuk mempertanggungjawabkan desa kami masing-masing agar paslon nomor 2 bisa menang. Dan di saat itu juga terjadi penyerahan tambahan uang sejumlah beberapa kepala desa. Pak Hisra? Ya, yang mulia. Pak Hisra, sebelum lanjut, ini kan masing-masing kepala desa diminta 3,5 juta uang. Ya yang mulia. Benar ya. Nah, pada waktu itu saudara Hisra ambil uangnya dari mana nih? Apakah uangnya dari BLT dana desa atau dari uang kas atau dari uang pribadi? Bukan dari BLT yang mulia, tetapi uang tersebut kami baru mencairkan uang dana desa di hari tersebut yang mulia. Makanya kami bisa mengumpulkan sejumlah 3.500.000 rupiah per kepala desa yang mulia. Karena
di hari Selasa tanggal 8 Desember itu kami baru pencairan dana desa yang mulia. Ya, jadi saya ingin pastikan lagi, 3,5 juta yang disumbangkan dari setiap kepala desa itu uang dari kas desa, atau uang dari Pak Hisra sendiri sebagai kepala desa, atau uang berasal dari BLT dana desa? Uang tersebut yang mulia uang dari pencairan dana desa yang mulia. Oh, jadi dari uang dana desa kemudian diambil 3,5 juta diserahkan kepada tim pemenang. Iya yang mulia. Oke, apalagi yang mau dijelaskan? Di waktu pembagian BLT yang mulia, ada beberapa kepala desa yang mengatakan untuk memanfaatkan pembagian dana desa ini dalam pemenangan paslon nomor 2 di desa masing-masing, di mana dengan cara mengatakan kepada si penerima BLT agar memilih paslon nomor 2. Jika tidak memilih paslon nomor 2, mungkin tahun depan kalian berpikirlah, kata kepala desanya kepada si penerima, mungkin kalian tidak dapat lagi. Begitu yang saya ketahui yang mulia. Oke. Baik, pada waktu penyerahan 3,5 juta dari dana BLT dana desa, itu yang dicairkan itu berapa besar jumlahnya BLT dana desa itu? Pada tanggal 8 Desember itu hari Selasa jam 2 ya, jam 14.00 itu berapa yang dicairkan? Perlu saya jelaskan yang mulia, pencairan di tahap 5 dana desa di tanggal 8 itu yang mulia itu kumulatif terjumlah berkisar antara 140 juta ke 150 juta per desa yang mulia, di mana pembagian BLT setiap desa yang mulia berbeda-beda karena tergantung dari jumlah penduduk si penerima di desa masing-masing. Oke, jadi itu pencairan tahap kelima. Tahap kelima yang mulia. Untuk tahun anggaran 2020. 2020. Ada berapa tahap dalam pencairan dana desa dalam setahun? Di 2020 terjadi 5 tahap pencairan yang mulia. 5 tahap, berarti itu tahap terakhir ya? Tahap terakhir yang mulia. Antara 140 sampai 150 juta. Iya yang mulia. Karena itu sangat tergantung pada jumlah penduduk. Kemudian 9 kepala desa ya. Pada waktu itu tanggal 8 itu yang mencairkan ada berapa desa itu? Kami yang mencairkan yang mulia semua 15 kepala desa sekecamatan Muara Sipoongi mencairkan dana desa di tanggal 8 yang mulia. Oh, jadi walaupun yang hadir tanggal 8 9 kepala desa, tapi pencairannya 15 kepala desa. Bukan yang mulia, karena kecamatan Muara Sipoongi mencairkan dana desa yang mulia tidak bisa di kecamatan Muara Sipoongi, karena bank BUMD kami, Bank Sumut, adanya berposisi di kecamatan Kota Nopan yang mulia. Makanya terjadi pencairan dana desa di kecamatan Kota Nopan yang mulia. Oh, jadi pencairan justru bukan di kecamatan Muara Sipoongi, tapi di kecamatan yang lain. Di kecamatan Kota Nopan, karena berhubung Bank Sumut cuma ada di kecamatan Kota Nopan yang mulia. Nah, pada waktu pencairan itu tanggal 8, itu yang dari kecamatan Muara Sipoongi itu berapa kepala desa yang hadir? Hadir semua yang mulia. Hadir semua 15. 15 yang mulia. Sedangkan ada lagi enggak dari kecamatan yang lain, kepala desa dari kecamatan yang lain? Apakah ada pada tanggal 8 Desember itu? Di tanggal 8 Desember setahu saya yang mulia ada kecamatan Ulu Pungkut juga yang mencairkan dana desa, kecamatan Kota Nopan dan kecamatan Pakantan yang mulia. Oh, jadi di kecamatan lain ada juga ya?
Bukan yang mulia, minta maaf yang mulia, Kecamatan Pakantan juga mencairkan dana desa di Kecamatan Kota Nopan. Kecamatan Ulukungkut juga yang mulia mencairkannya di Kecamatan Kota Nopan. Dan karena posisi Bank Sumut cuma ada di Kecamatan Kota Nopan yang mulia. Oh, di kecamatan. Jadi ambil di bank ya? Di bank yang mulia. Kantor bank ya, di Kecamatan Kota Lebang. Kota Nopan yang mulia. Kota apa? Kota Nopan. Noprang. Kota Nopan yang mulia. Oke. Terakhir untuk Pak Hisra. Kenapa waktu itu Bapak harus menyerahkan 3,5 juta? Takut tidak terpilih lagi nanti jadi kepala desa atau apa? Atau merasa ditekan pada waktu itu? Bukan mulia, karena ada tekanan yang mulia. Tekanan dari pasangan tim sukses? Dari tim sukses Paslon 02 dan Pak Camat juga yang mulia. Jadi karena ada tekanan, kemudian saksi menyerahkan 3,5 juta karena ada pertemuan tanggal 6 dan tanggal 7 Desember ya? Ya, di situ perlu saya tambahkan yang mulia, saya jelaskan. Di ketiga hari tanggal 6, 7, 8 itu selalu kami diberikan pemahaman dari Pak Camat dan Saudara Erwin. Kalian harus ingat bahwa Pak Bupati Dahlan Hasan Nasution walaupun tidak menang di pilkada di tanggal 9 ini masih tetap posisinya jadi bupati aktif sampai di bulan 6 Juli 2021. Jadi kalian harus berpikir agar gimana paslon ini bisa menang di desa kalian masing-masing. Ya, itu Pak Bupati masih menjadi bupati sampai bulan Juni atau Juli? Juli. Bulan Juli. Juni yang mulia. Oke, berarti bulan 6 ya. Bulan 6 yang mulia. Oke, saya kira sudah cukup sementara, nanti mungkin ada pendalaman lagi. Yang kedua ke Bapak Rahmat Daulay. Ya, siapa? Pak Rahmat, ASN di kementerian atau di dinas mana? Saya staf Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang mulia. Staf di bagian apa? Di Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang mulia. Oh, Inspektorat Kabupaten ya. Ya, yang mulia. Oke, silakan apa yang mau Saksi Rahmat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih yang mulia. Yang pertama, pada tanggal 21 Desember 2020, sore hari kira-kira sekitar setengah 6 sore, sehabis sholat asar, saya dipanggil Pak Inspektur melalui telepon agar memasuki ruangan beliau. Dipanggil oleh siapa? Kepala Inspektur? Ya, Pak Inspektur. Kabupaten? Di dalam, ya, Inspektur Kabupaten Mandailing Natal yang mulia. Oke. Ketika saya memasuki ruangan beliau, selain Pak Inspektur, sudah ada Pak Wiwin. Pak Wiwin ini Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR. Oleh Pak Inspektur, saya disuruh mencari Pak Ahmad Rizal Effendi. Pak Ahmad Rizal Effendi ini mantan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dimutasi pada bulan Agustus. Setelah saya hubungi berkali-kali melalui telepon, ternyata handphone Pak Ahmad Rizal Effendi tidak aktif. Karena saya sudah tidak bisa menghubungi beliau, saya permisi kepada Pak Inspektur untuk bisa pulang. Ternyata saya tidak diizinkan pulang. Saya disuruh membantu Pak Rusmin El Hussein di luar ruangan Pak Inspektur. Pak Rusmin ini ketua tim yang dibentuk
pada sore itu juga untuk melakukan pemeriksaan kepada Pak Ahmad Rizal Effendi dengan tanggal mundur. Jadi setelah saya menggali informasi dari Pak Rusmin El Hussein tersebut, ternyata Pak Rusmin dan Ibu Latifah disuruh melengkapi surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga kepada Bapak Ahmad Rizal Effendi tertanggal di bulan April 2020, tanggal mundur. Kemudian membuat kesimpulan hasil pemeriksaan dalam bentuk nota dinas tertanggal bulan Mei 2020, di mana di dalam nota dinas tersebut disimpulkan bahwa ketiga surat panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Bapak Ahmad Rizal Effendi, sehingga dibuatlah kesimpulan di dalam nota dinas ditambah dengan pasal 4 kalau tidak salah dari PP 53 bahwa dengan kesimpulan tersebut Bapak Ahmad Rizal Effendi layak untuk diberi hukuman disiplin tingkat berat berupa pencopotan dari jabatan. Surat panggilan tersebut dan nota dinas tersebut setelah saya gali informasi dari Bapak Rusmin El Hussein, ternyata untuk menjawab pengaduan yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Rizal Effendi ke Kementerian Dalam Negeri yang mempertanyakan izin Menteri atas pencopotan beliau, juga untuk menjawab pengaduan dari Bapak Jakfar Spesiali Nasution ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Jadi itu yang mulia sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, Ahmad Rizal Effendi ini dia dimutasi tanggal berapa? Dimutasi kalau tidak salah tanggal 5 Agustus 2020. 5 Agustus 2020 yang mulia. Itu kan petahana tidak boleh memutasi 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah pelaksanaan pilkada. Ini kalau 5 Agustus ini memenuhi tidak, nanti biar itu didalami ya. Tapi beliau dipindahkan yang tadinya adalah menduduki Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. Iya, ya. Lalu yang menggantikan beliau siapa? Yang menggantikan beliau Bapak Wiwin Ferdiansyah dengan status pelaksana tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Jadi pada waktu Saudara Rahmat bertemu Kepala Inspektorat Kabupaten, ada Bapak Adiansa ini, PLT ini? Ya, ada Pak Wiwin Ferdiansyah di ruangan menggantikan Pak Effendi ya, Pak Ahmad Rizal Effendi ini. Ya, yang mulia. Jadi itu untuk dibuat surat mundur, tanggal mundur, karena akan menjawab surat dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Bawaslu. Iya, yang mulia. Oke. Saya kira untuk sementara cukup. Kita lanjut yang ketiga, Bapak Ridwan Agustua Huta Barat. Pak Ridwan, pekerjaannya apa? Petani, Pak. Petani. Iya, yang mulia. Oke, tinggalnya di mana? Kampung Baru, yang mulia. Desa Kampung Baru. Desa Kampung Baru. Kecamatan Payabungan. Payabungan Kecamatan Utara. Payabungan Utara, yang mulia. Oke. Apa yang saudara saksi mau jelaskan pada saat ini? Silakan. Iya, yang mulia. Pada tanggal 9 Desember 2020, pemilihan bupati diadakan di Mandailing Natal. Saya dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Di Kampung Baru ada TPS 2. TPS yang pertama berlokasi di
halaman rumah Bapak Marga Siburia, dan TPS kedua berlokasi di Gedung Serbaguna, Kampung Baru. Saya sendiri adalah saksi dari paslon 01 yang mulia. Oh, jadi saudara Ridwan saksi pasangan 01 di TPS berapa? TPS 2 yang mulia. Di TPS 2 yang Gedung Serbaguna, Kampung Baru. Siap yang mulia. Oke, terus Pada jam 11 siang, suasana sudah sepi yang mulia. PPS memasuki TPS dan menjumpai para panitia dan para saksi. PPS mendiskusikan kepada panitia dan saksi bagaimana caranya untuk memenangkan paslon nomor 2 yang mulia. oke, itu jam 11 ya? Siap yang mulia. Itu sudah semua warga di TPS itu menggunakan suaranya atau ada yang belum? Belum yang mulia. Belum semua ya? Siap yang mulia, belum. Atau belum mulai sama sekali? Mulai jam 8 pagi yang mulia. Oke, jadi dimulai jam 8 ya. Itu Siap, yang pada mulia. hari itu selesai jam berapa itu? Pelaksanaan TPS pilkada di TPS 2 ini itu selesai jam berapa? Dimulai jam 8, selesainya jam Jam 1 yang mulia. oke, jam 13 ya. Tapi jam 11 datanglah PPS ke TPS, kemudian bertemu panitia dan saksi. Siap yang mulia. Saksi ini di semua, apakah dari semua pasangan calon ada saksinya? Ada yang mulia. Ada. Ada berapa pasangan calon pada waktu itu? Pasangan calon ada 3 yang mulia. 3. Berarti setiap pasangan calon ada saksi ya? Siap, ada yang mulia. Jadi jumlah saksinya berapa? 3 atau 6? 6 yang mulia. 6 ya, berarti setiap pasangan calon ada 2 saksi. Iya yang mulia. Oke, berarti jumlah seluruh ada 6 ya? Ya. Oke, terus? Ya, setelah sepakat yang mulia, KPPS menyamakan surat suara dengan daftar hadir yang mulia. KPPS Menyamakan surat suara dengan menyamakan. Oke, surat suara dengan daftar hadir. iya yang mulia. Terus Setelah selesai, PPS mengambil surat suara tersebut dan mencoblos paslon nomor 2 yang mulia. itu setelah jam 1 atau masih jam antara jam 11 ke jam 1? Antara jam 11 sampai setengah 1 yang mulia. Jam 11 sampai setengah 1 itu Ya. surat suara dengan daftar hadir disamakan, kemudian sisanya dicoblos. Yang belum Siap, yang terpakai, suara yang belum terpakai, misalnya itu dicoblos. Iya, dicoblos yang mulia. Yang lakukan itu siapa? KPPS atau PPS-nya? Yang melakukan PPS, KPPS juga ikut yang mulia. Begitu juga dengan Limnas yang mulia. Ada Linmas juga? Ada yang mulia. Oke. Waktu itu Anda sebagai saksi pasangan 02 protes atau Saya tidak? saksi dari 01 yang mulia. Oh, saksi paslon 1 ya. Waktu itu ada yang protes, keberatan misalnya dari pasangan calon, saksi pasangan calon itu? Pada waktu itu yang mulia tak ada yang protes yang mulia. Tidak ada yang protes. Siap, tak ada yang mulia. Kenapa tidak diprotes? Apa karena dikasih uang? Siap, ada yang mulia. Terus yang dicoblos itu semua kertas suara yang belum terpakai atau seperti apa? Tidak semua yang mulia. Tidak semua.
Tidak yang mulia. Kira-kira berapa banyak? Tahu tidak jumlahnya yang dicoblos? Iya, diperkirakan lebih kurang 200 yang mulia. 200 kertas yang dicoblos. Siap yang mulia. Lebih kurang ya? Ya, Oke. Nah, daftar hadir pada waktu itu yang hadir sudah berapa orang? Yang hadir sampai dengan jam 11 itu berapa orang? diperkirakan masih 100 yang mulia. Diperkirakan masih 100 atau sudah Ya, ya. 100? Di TPS itu ada berapa suara? DPT-nya di situ untuk berapa banyak jumlahnya? DPT-nya 434 yang mulia. 434. Ini Ya. TPS 2 ya? Siap yang mulia. Oke. Jadi pada jam 11 itu sampai dengan jam 11 kurang lebih yang sudah digunakan baru 100. Siap yang mulia. Oke. Kemudian PPS tambah KPPS dan Linmas itu mencoblos kurang lebih 200 surat suara ya. Iya yang mulia. Oke. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Iya, ada juga kecurangan di TPS 1 yang mulia. Bukan, Anda saksi di TPS 2. Siap yang mulia. Saya cuma mendengar dari kawan yang mulia. Ya, kalau hanya mendengar tidak usah. Karena saksi itu harus lihat sendiri, ya. Alami Siap, sendiri. siap. Jadi untuk TPS 1 saya kira tidak perlu. Siap yang mulia. Oke. Saya kira untuk saksi Ridwan cukup, ya. Tunggu akan ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Ketua. Silakan. Saudara Ridwan, tadi saudara memperkirakan kurang lebih 200 yang dicoblos ya? Halo? Iya Pak. Atas dasar apa saudara? Saudara hitung atau enggak? Kurang jelas Pak. Tadi saudara mengatakan yang dicoblos kurang lebih 200. Iya Pak. Saudara menghitung atau memperkirakan saja? Saya tahu dari PPS yang Pak. Saya tanya saudara. Saudara mengatakan petugas PPS, KPPS itu mencoblos surat suara kurang lebih 200. Iya. Pertanyaan saya, saudara hitung atau cuma memperkirakan saja? PPS sendiri yang memberitahu kepada saya yang mulia. Siapa nama PPS itu? Riko Pardede yang mulia. Apa yang dia sampaikan kepada saudara? Saya menanyakan sama dia ada berapa yang mereka coblos yang mulia. Terus jawabannya? Riko Barheng menjawab lebih kurang 200 suara yang mulia. Berarti saudara tidak melihat dicoblos, cuma cuma mendengar informasi dari orang lain. Kalau penusukan saya melihat sendiri yang mulia. Saudara masuk di ruang kotak suara. Kurang jelas yang mulia. Posisi saudara ketika itu di mana? Di dalam TPS yang mulia. Di dalam TPS. Iya yang mulia. Apakah tempat pencoblosan itu ada penghalangnya? Masuk di dalam kotak TPS. Ada yang di kotak TPS, ada yang di meja KPPS yang Jadi mulia. ada yang dicoblos di meja KPPS. Sebagian yang mulia. Saudara lihat betul? Betul yang mulia, saya lihat dengan kepala mata saya sendiri yang mulia. Saudara sudah disumpah? Sudah yang mulia. Saudara melihat petugas PPS mencoblos dan saudara adalah saksi mandat dari pasangan calon 02, 01. Satu yang Anda tidak keberatan pada waktu itu? Anda tidak kurang jelas. Halo?
Anda tidak Ya, halo. protes? Ya, silakan. Anda tidak protes? Waktu itu saya tidak protes yang mulia. Karena saya diberi imbalan yang mulia. Oh ya, berarti saudara menerima sogokan itu tidak cocok jadi ahli itu, tidak cocok jadi saksi. Penerima sogok saudara. Silakan yang mulia. Baik, saya sedikit lagi ya, Saudara Ridwan. Ini dari Ya, Pak. surat yang diajukan dari pemohon ke mahkamah. Di sini dijelaskan bahwa di TPS 02 Desa Kampung Baru saya dapat uang dari Bastian Situmorang. Apakah Saudara Ridwan dapat uang dari Bastian Situmorang? Benar? Siap. Berapa besar jumlahnya? 150.000, Pak. 150.000. Ya, Apakah Pak. karena uang itu lalu saudara tidak melaporkan? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Kemudian di sini juga tertulis bahwa di TPS 02 Desa Kampung Baru yang menang adalah paslon 02 dengan jumlah suara 241 suara. Itu dari 434 itu untuk paslon nomor 2 itu 241 suara. Kalau paslon nomor 1 berapa suaranya? 52 yang mulia. 52. Kemudian paslon nomor 3 18 yang mulia. 18. Jadi paslon 2 dapat 241, paslon 1 52, paslon 3 18. Lalu apakah semua suara ini ada terpakai atau ada yang rusak dari 434 nih? Ulang dulu yang mulia. Ini kan di TPS 02 Iya, jumlahnya yang mulia. ada 434. Ya. Kemudian dari hasil yang ada itu pasangan 01 dapat 52 suara, pasangan 02 241, pasangan 03 18. Lalu sisanya itu berapa? Apakah itu rusak atau memang tidak terpakai atau seperti apa yang sisanya? Sisanya belum terpakai yang mulia. Itu berapa yang belum terpakai? Yang belum terpakai Ada datanya? Kalau ada coba disebutkan. jumlah suara sah 311 yang mulia. 311 suara sah. Ya yang mulia. Oke. Jumlah suara tidak sah 2 yang mulia. Tidak sah 2. Terus Jumlah suara sah dan tidak sah 313 yang mulia. 13. Oke. Lalu sisanya itu tidak menggunakan haknya. Siap, tidak yang mulia. Tidak. Itu berapa jumlahnya di situ? Di sini jumlahnya. Jangan tanya orang. Jangan lihat-lihat. Ini pemohon, ini bukti P berapa pemohon? 133 yang mulia. 133. Siap yang mulia. 133 ditambah 313. Ini 446 yang mulia. berapa? 446. Tadi Anda bilang di situ TPS itu 434. Maaf yang mulia, maaf yang mulia. Yang benar berapa? 434 yang mulia. Nah, berarti ini ada kelebihan ini. Kelebihan 12 ya. Oh, ada pemilih tambahan. Ada yang mulia.
Oh, oke. Oke, saya kira sudah cukup. Jadi Anda tidak